Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di ibadah NLICC yang masih dilakukan secara online pada pagi hari ini. Hari ini tanggal 5 September 2021 yang merupakan minggu pertama di bulan ini. Karena itu saya mengencourage Bapak Ibu untuk menyiapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus yang sebentar akan kita lakukan. Dan juga hari ini adalah hari yang spesial karena kita merayakan Father's Day. Happy Father's Day untuk semua ayah yang ada di NLICC dan juga setiap ayah yang mendengarkan ibadah ini secara online. Hari ini kita juga mau merayakan kebaikan Bapa kita yang di surga. Kebaikannya melebihi Bapa-Bapa yang ada di dunia ini. Bahkan Dia menyerahkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk hidup, bahkan memberikan nyawanya buat kita di kayu salib supaya kita ditebus, diselamatkan, dan juga hubungan dengan Bapa di surga dipulihkan. Hari ini kita mau nyatakan lewat lagu yang akan kita pujikan, Kau Bapakku yang baik, Engkau sangat kucinta, kasih-Mu padaku semakin nyata dari hari ke hari. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Katakan memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik,
bersyukur Tuhan. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sungguh Engkau adalah Bapa yang baik bagi setiap kami. Engkau Bapa yang mengirimkan Yesus bukan untuk mengasihi kami, tetapi Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, karena itu Engkau mengirimkan Yesus. Engkau terlebih dulu memilih kami bahkan di saat kami masih menjadi seorang pendosa. Terima kasih Tuhan, pemulihan-Mu, keselamatan yang Engkau berikan sungguh memberikan hidup yang berarti buat setiap hidup kami. Hari ini kami merayakan Father's Day Tuhan. Kami memberkati setiap ayah-ayah yang ada di NLICC. Berkati mereka menjadi ayah yang luar biasa karena mereka memiliki teladan Yesus Kristus dan Engkau sendiri Bapa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau kumpulkan kami lagi untuk merayakan kebaikan-Mu, bertumbuh bersama melalui pemberitaan Injil firman-Mu. Kami berdoa Engkau sendiri Tuhan yang beracara dari awal hingga akhirnya di dalam ibadah kami. Dan setiap apa yang kami perbuat sepanjang minggu ini boleh mencerminkan kasih Kristus yang sudah Engkau berikan buat kami Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan juga berkati kami Tuhan supaya kami menjadi pribadi yang boleh diubahkan sesuai dengan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Gembala kita dengan judul Tidak Ada Pencobaan Yang Luar Biasa. Diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13 yang berbunyi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Kita mau memberikan pujian syukur bagi Allah kita, Tuhan kita yang menyertai setiap kita dari dulu hingga saat ini, dan kita percaya Dia akan menyertai kita sampai pada akhirnya. Kita nyanyikan lagu pujian ini, segala pujian dan syukur. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih.
Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami mengucap syukur karena kami boleh kembali untuk beribadah, memuji, menyembah, bahkan saat ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Biar Roh Kudus yang mengurapi setiap hati dan pikiran kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Saya percaya ayat ini ayat yang pasti Bapak Ibu semua kita sudah tahu, bahkan mungkin sudah hafal. Tetapi saya yakin percaya bahwa ayat ini sangat bermanfaat, khususnya pada saat-saat keadaan seperti yang kita alami saat ini. Itu sebabnya saat ini saya akan memberikan judul firman Tuhan, yaitu dengan judul Tidak Ada Pencobaan Yang Luar Biasa, berdasarkan dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Kata pencobaan atau ujian yang kita bahas pada saat ini sebenarnya berasal dari kata yang sama, yaitu berasal dari kata kerja peraso. Ya. Dalam pemakaian Alkitab sebenarnya kata peraso, yaitu kata pencobaan ataupun ujian, ini memiliki dua ide. Ya. Yang pertama adalah kata ini memiliki ide menguji. Artinya bahwa kata pencobaan ini dalam bentuk ujian, yaitu untuk menentukan seberapa dalam dan seriusnya kita berkomitmen kepada Tuhan
Contohnya adalah ketika Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk mempersembahkan, mengorbankan anaknya yang tunggal yaitu Ishak pada saat itu. Dan ini merupakan satu pencobaan atau ujian. Dan yang kedua, ide yang kedua adalah mengarah kepada perbuatan dosa yang melawan Tuhan. Dan kita perhatikan dari Matius 4 ayat 1 sampai 11 di mana iblis mencobai Yesus supaya melawan kehendak Bapanya. Itu sebabnya saat ini kita akan sama-sama membahas, kita akan belajar bahwa tidak ada pencobaan atau ujian yang luar biasa yang kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan. Tentu mungkin ada Bapak Ibu yang berpikir masa tidak ada pencobaan yang luar biasa. Buktinya saya menghadapi persoalan hidup yang begitu besar, persoalan hidup yang begitu komplikasi dalam kehidupan saya. Tapi saya ingin sama-sama kita akan melihat dan belajar dari 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa alasan yang pertama bahwa tidak ada pencobaan yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah karena Allah mengetahui kemampuan kita. Artinya Allah tahu seberapa kuat kita menghadapi masalah, persoalan, pencobaan yang kita hadapi. Kata yang dipakai dalam 1 Korintus 10:13 dikatakan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya. Jadi pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Bahkan dikatakan dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi artinya adalah bahwa Allah bukanlah Allah yang kejam. Melainkan Allah adalah Allah yang memberikan beban yang kita bisa dapat tanggung. Kalau Allah kita adalah Allah yang kejam atau sadis, maka kita percaya bahwa Dia akan membiarkan saudara dan saya menghadapi pencobaan yang membuat kita ambruk, yang membuat hidup kita ini menjadi susah, seolah menanggung beban yang sangat berat, yang kita sudah tidak mampu. Tetapi yang jelas dari ayat ini mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang tahu seberapa besar kemampuan atau kekuatan yang kita punya. Kenapa? Karena hal ini didasarkan dari karakter Bapa yang baik. Karena kita percaya Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang berkarakter yang maha baik. Seperti contoh dalam Matius 7 ayat 9 sampai 11 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti atau memberi ular jika ia minta ikan? Ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi dalam konteks memang Tuhan Yesus menjelaskan mengenai pengabulan doa, Dia memastikan bahwa kalau kita meminta, maka Allah akan memberikan yang terbaik. Tidak mungkin Dia memberikan atau memberi jawaban kepada sesuatu yang mencelakakan kita. Tidak ada sedikit pun niat yang jelek daripada Allah Bapa dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya ketika mungkin pencobaan datang dalam hidup kita dan kita merasakan seolah-olah tidak berdaya, kita merasakan seolah-olah hidup kita sudah tidak sanggup lagi, bahkan mungkin seolah kita berkata, apakah Tuhan ini adil? Apakah Tuhan ini sungguh-sungguh ada? Tetapi yang jelas adalah dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah tahu kemampuan kita. Itu sebabnya apa yang saudara dan saya alami dalam pencobaan hidup ini tidak ada yang luar biasa. Karena Allah tahu, mengetahui kemampuan kekuatan kita. Misalnya contoh, kalau bicara mengenai kita naik pesawat,
biasanya kita akan check-in dan kita akan masukkan barang-barang kita. Pada umumnya ketika kita pergi ke luar negeri, maka kita akan masuk ke dalam pesawat yang besar, yaitu pesawat yang Boeing yang besar. Yang artinya bahwa ada limit juga dari bagasi yang kita harus bawa, misalnya 30 kilo. Tetapi itu saja. Artinya tidak ada timbangan lain. Bahkan mungkin bisa juga diperketat apa yang kita bawa menuju ke kabin, itu pun ditimbang. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita akan naik pesawat yang lebih kecil, contohnya jenis Cessna atau Twin Otter yang pakai baling-baling. Nah, ini biasanya dioperate ke daerah-daerah yang terpencil, atau mungkin kalau di Papua itu orang kalau ke pedalaman, dia tidak maksudnya perlu berjalan kaki berhari-hari, akan naik pesawat yang kecil jenis Cessna. Dan saudara tahu bahwa ketika orang akan naik pesawat Cessna ini tidak hanya bicara berapa berat barang yang kita bawa. Tetapi ternyata kita pun semuanya akan ditimbang, termasuk berat badan kita. Kenapa? Karena ingin memastikan bahwa apapun yang ada, berapapun orang, berapapun barang yang dimiliki dalam pesawat yang kecil ini tidak melebihi kapasitas dari kemampuan pesawat ini untuk maksudnya terbang. Nah, saya percaya kalau manusia bisa membuat itu, maksudnya peraturan-peraturan, bisa membuat keterbatasan limit yang diberikan, saya percaya terlebih lagi adalah Tuhan. Dia tahu apa yang menjadi kemampuan ketika saudara dan saya menghadapi masalah pencobaan. Itu sebabnya tidak ada pencobaan yang lebih besar dari apa yang kita bisa tanggung. Yang kedua adalah Allah setia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, dalam kata setia ini sebenarnya adalah menunjuk, kata ini dipakai 53 kali, dan menunjuk kepada orang-orang yang membuktikan kesetiaannya dalam sebuah transaksi bisnis. Ini dipakai dalam konteks pada zaman itu. Dan kalau dikatakan Allah itu setia, berarti Allah tidak akan pernah berubah dalam penyertaannya kepada kita. Allah tidak akan pernah berubah dalam penggenapan janjinya yang diberikan kepada saudara dan saya. Dan kesetiaan Allah ini tidak tergantung dari kesetiaan manusia atau kondisi manusia. Dalam 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi jelas kesetiaan Allah itu tidak kondisikan dengan keadaan dari kesetiaan kita sebagai manusia. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kesetiaan kita bisa berubah-ubah. Kadang kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kadang ketika ada kesusahan kita menjadi lemah iman, kita menjadi ragu, kita menjadi bimbang. Tetapi kita melihat dengan jelas, kita tahu dengan jelas bahwa Dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah menaruh kesetiaannya itu tergantung daripada apakah saudara setia atau tidak. Kalau saudara tidak setia, aku pun tidak setia. Nah, mungkin Bapak Ibu masih ingat ada satu judul lagu yang dibuat oleh vokal grup Bimbo yang dirilis tahun 1999 yang berjudul Tuhan. Yang menarik di sini adalah ada syairnya, kata-katanya, yaitu dikatakan, Tuhan tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala peluh, dikatakan. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dan dengan segala doa. Lalu kalimat berikutnya, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Jadi
dari ungkapan lagu ini mengatakan bahwa kedekatan kita dengan Tuhan, kedekatan maksudnya kejauhan kita dengan Tuhan itu tergantung dari kita. Kalau kita jauh maka dikatakan Tuhan jauh. Kalau aku dekat maka Tuhan dekat. Mungkin ini menjadi prinsip mungkin secara umum di dunia ini. Tetapi kalau kita sebagai orang percaya, kalau kita tahu bahwa Allah ada Allah yang setia, ternyata tidak. Di saat dikatakan aku jauh dari Tuhan, di saat kita tidak taat kepada Tuhan, di saat mungkin kita mengecewakan Tuhan, Dia tetap dekat dengan kita. Di saat kita mengalami pencobaan yang berat sekalipun, Dia tetap ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Allah adalah Allah yang setia dan Dia tidak pernah jauh dari hidup kita. Itu sebabnya pencobaan apapun yang kita alami adalah pencobaan yang tidak luar biasa. Karena Allah tahu kemampuan kita dan Dia tahu juga seberapa besar beban yang kita bisa tanggung dalam hidup kita. Dan juga kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang setia. Jadi artinya Dia tidak akan pernah maksudnya meninggalkan kita seorang diri untuk menanggung beban ini. Dan yang ketiga adalah bahwa mengapa tidak ada pencobaan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh karena Allah dikatakan memberikan jalan keluar. Ya, pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, kata jalan keluar itu sebenarnya berasal dari kata ekbasin yang artinya a way to escape. Jadi artinya selalu ada jalan keluar dari setiap masalah atau kesulitan yang kita hadapi. Selalu ada emergency exit dari setiap keadaan situasi yang sulit kita hadapi. Jadi jelas dalam ayat ini, dalam bagian ini kita mengerti itu sebabnya mengapa tidak ada pencobaan yang luar biasa. Mengapa? Karena di saat kita sudah tidak mampu, sudah tidak lagi maksudnya berdaya untuk menghadapi masalah, menghadapi pencobaan yang kita hadapi, dikatakan bahwa Dia akan memberikan jalan keluar. Allah tidak akan pernah membiarkan kita terpuruk dengan persoalan, dengan pencobaan yang kita hadapi. Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang senang, hanya tertawa mungkin ketika lihat anak-anaknya mengalami kesengsaraan, mengalami yang namanya tekanan dalam kehidupan. Seolah Dia tidak peduli dengan kehidupan saudara dan saya. Tidak, ternyata Dia adalah Allah yang memberikan jalan keluar. Ada a way, dikatakan to escape. Mungkin pertanyaan kita, bagaimana caranya? Tuhan membuat jalan keluar. Ada dua. Satu adalah Tuhan yang pertama bisa menghilangkan atau memulihkan keadaan kita yang sulit menjadi keadaan yang lebih tenang dan damai sejahtera. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika Yesus bersama-sama dengan murid di dalam perahu yang diceritakan di mana dalam perjalanan ketika mereka menyeberang di Danau Galilea lalu kemudian ada angin badai yang tiba-tiba datang. Markus 4 ayat 39. Ketika mereka semua dalam keadaan takut, ternyata Yesus ada di dalam perahu itu, ada di bagian bawah, Dia sedang tidur. Dan tentu murid-murid dalam kepanikannya mereka membangunkan Yesus dan mengatakan, "Kenapa engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Lalu kemudian Yesus bangun, ayat 39 mengatakan, Dia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Jadi yang pertama, Tuhan bisa pakai segala macam cara untuk menghilangkan, untuk memulihkan problem
percobaan yang berat yang saudara dan saya hadapi. Dan yang kedua adalah Tuhan, kalau Dia tidak menghilangkan, kalau Dia tidak maksudnya seolah menyelesaikan atau memulihkan. Yang kedua, cara Tuhan adalah bisa memberikan kemampuan untuk kita menghadapinya. Ya. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi tidak ada perkara yang tidak bisa dihadapi. Tidak ada masalah apapun dalam kehidupan setiap orang percaya yang tidak bisa ditanggung dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena pasti Allah kita, Dia bisa membuka jalan keluar. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita di dunia ini, di tempat di mana kalau kita pergi, mungkin di gereja, mungkin di tempat-tempat yang umum, ya, di restoran, dimanapun, pasti ada yang namanya emergency exit. Ya. Kenapa dalam setiap building, apalagi kalau kita perhatikan dalam satu gedung daripada apartemen atau hotel, pasti selalu ada yang namanya yang dikatakan staircase, yang artinya ada tangga yang kita bisa lalui ketika sesuatu yang berbahaya terjadi dalam gedung itu. Jadi emergency exit atau exit yang pintu keluar itu maksudnya apa? Maksudnya ketika ada masalah, ketika ada bahaya, maka kita bisa keluar dari keadaan bahaya itu melalui pintu emergency exit ini. Nah, saya yakin percaya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Keadaan situasi apapun yang terjadi dalam hidup ini yang mungkin kita pikir tidak ada jalan keluar. Tapi ingatlah, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Dia sanggup membuka jalan di saat tidak ada jalan. Dia sanggup untuk memulihkan, untuk menyembuhkan. Dia terlebih sanggup untuk menyelesaikan perkara masalah dalam hidup kita. Dan Dia juga bisa memberikan kemampuan untuk kita bisa menanggung. Sehingga kita tidak terkapar dengan problem masalah. Kita maksudnya tidak terpuruk dengan pencobaan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang sanggup memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Berdasarkan 3 alasan ini, Allah mengetahui kemampuan kita. Allah memiliki kenapa? Karena Allah juga memiliki kesetiaan. Allah memberikan jalan keluar. Maka benarlah firman Tuhan yang kita pelajari saat ini, bahwa tidak ada pencobaan yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Artinya semua pencobaan, semua masalah, semua persoalan yang saat ini melanda dalam hidup kita, kita bisa hadapi. Karena semua itu ada pencobaan-pencobaan yang tidak luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa sekali lagi untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini sungguh-sungguh menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami. Apapun yang menjadi keadaan, pergumulan-pergumulan, bahkan pencobaan-pencobaan yang kami hadapi saat ini. Kami berdoa saat ini, kami percaya bahwa Engkau tahu seberapa besar kekuatan kami dan Engkau tidak akan membiarkan kami menanggung beban yang begitu berat yang kami tidak bisa tanggung. Dan kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah berubah kesetiaannya, yang selalu ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Apapun yang menjadi keberadaan kami saat ini,
Dan kami juga bersyukur bahwa Allah kami yang kami sembah adalah Allah yang sanggup untuk membuka jalan keluar dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Terima kasih saat ini hamba berdoa apapun yang menjadi percobaan yang kami hadapi sebagai anak-anak Tuhan yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Hamba berdoa biarlah kiranya firman ini boleh mengalir dalam setiap hati dan pikiran kami. Sehingga hidup kami boleh diubahkan. Hidup kami menjadi lebih tenang, lebih damai sejahtera di dalam kami menghadapi keadaan situasi apapun yang terjadi. Dan saat ini kami juga mau menyiapkan hati kami untuk kami akan menerima perjamuan kudus. Biarlah kiranya Engkau siapkan hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Saat ini kita akan sama-sama menyiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Dan saya memberikan waktu kesempatan bagi Bapak Ibu yang di rumah untuk mempersiapkan roti dan anggur yang kita akan sama-sama nikmati dalam perjamuan kudus ini. Sebelum kita akan menikmati akan perjamuan kudus ini, saya ingin kita sama-sama diingatkan mengenai makna daripada perjamuan kudus ini. Terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-26 mengatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam sikap hormat kita di hadapan Tuhan, kita akan menyiapkan roti di tangan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, terimalah roti ini yang merupakan lambang daripada tubuh Kristus yang telah diserahkan buat saudara dan saya. Mari kita makan sebagai tanda kasih-Nya kepada kita. Mari kita makan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saat ini pun saya mengajak Bapak Ibu menyiapkan cawan anggur, di mana cawan anggur ini merupakan lambang daripada darah Kristus yang telah dicurahkan untuk membasuh dosa saudara dan saya. Mari kita minum sebagai tanda kasih-Nya kepada kita. Mari kita minum. Mari kita akan berdoa bersyukur. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih karena melalui perjamuan kudus ini kami boleh diyakinkan, kami boleh dikuatkan akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kami. Dan kami bersyukur Bapa untuk kasih anugerah-Mu, kesetiaan-Mu yang begitu besar kepada kami. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami selalu boleh dikuatkan bahwa Engkau ada bersama kami dalam setiap saat, dalam setiap musim dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita terus doakan untuk keadaan situasi yang terjadi saat ini, khususnya di New South Wales, supaya kiranya
Tuhan memulihkan supaya tidak terjadi penambahan kasus yang jauh lebih besar. Jadi kita doakan buat pemerintah federal maupun state New South Wales supaya Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat untuk bisa mengatasi keadaan situasi yang terjadi saat ini. Dan juga sebagai jemaat, saya juga mengencourage untuk kita semua mengikuti program pemerintah, khususnya dalam vaksinasi. Karena itu saya percaya itu sesuatu yang Tuhan sudah siapkan untuk kita semua. Jadi kenapa? Karena kita rindu bahwa kalau banyak orang seperti pemerintah targetkan 70-80% orang populasinya sudah divaksinasi, maka kita akan bisa keluar dari keadaan situasi saat ini, dan kita rindu suatu saat kita pun bisa kembali beribadah di gedung gereja. Jadi kita terus yakin, kita terus doakan. Juga Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan dan juga mengajak bagi Bapak Ibu yang rindu untuk bersekutu dalam kegiatan-kegiatan gereja, khususnya di dalam doa, jam doa Kamis setiap hari Kamis jam 7.30 dari Jemaat Green Square yang dikoordinir oleh Pak Yan Ering, juga kelompok doa bersama, kelompok hidup baru, dan doa pagi setiap Sabtu jam 9 yang dikoordinir oleh Pak Supono. Biarlah ini menjadi sarana di mana kita boleh terus dikuatkan. Dan juga terus kita doakan untuk program Sahakala yang dipancarkan pada hari Rabu malam jam 9 sampai 10 yang ditangani atau dilayani oleh Pak Heri Indiarto. Jadi biar itu semua menjadi berkat buat kita semua. Baik, kita akan sama-sama masuk kita dalam doa. Kita akan menutup ibadah ini bersama-sama di dalam doa. Mari kita akan berdoa. Bapa yang di surga, saat ini kami ingin berdoa, khususnya menyerahkan seluruh keberadaan dari keadaan negara dan bangsa Australia, dan khususnya negara bagian New South Wales di mana kami tinggal, dan saat ini dari segala negara bagian menghadapi jumlah kasus COVID yang terbanyak. Kami terus berdoa, percaya semua ini masih terus menerus dalam kuasa-Mu. Itu sebabnya kami menyerahkan untuk semua masyarakat yang ada di New South Wales ini, untuk mereka mau rindu untuk divaksinasi, dibuat imun menjadi kuat untuk menghadapi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk pemerintah pusat maupun daerah, Kau beri hikmat, beri kebijaksanaan, kekuatan untuk mereka terus memimpin negara bagian dan negara Australia ini dengan pertolongan daripada-Mu, supaya mereka dijauhkan dari segala keputusasaan, segala apapun, biar mereka tetap kuat ya Bapa. Kami menyerahkan kerinduan dari kami semua supaya program vaksinasi ini bisa dicapai dalam bulan Oktober, di mana seluruh dari masyarakat khususnya di New South Wales ini bisa divaksinasi dalam 70-80%. Dan kami berdoa biar kiranya Engkau terus juga memberkati para ilmuwan yang terus berusaha untuk mencari obat dari COVID ini. Kami serahkan supaya kami rindu bahwa COVID-19 ini pada akhirnya akan menjadi salah satu dari flu biasa yang sudah ada saat ini. Kami berdoa sekali lagi Hamba menyerahkan buat seluruh jemaat LCC, baik mereka yang anak-anak maupun yang ada di primary school, high school, dan orang dewasa, bahkan untuk orang tua yang lanjut usia, dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah, di nursing home,
yang ada di Sydney maupun di Indonesia. Kami menyerahkan semua seluruh jemaat Tuhan dalam pemeliharaan, dalam perlindungan, dalam berkat anugerah Tuhan. Hamba juga menyerahkan secara khusus bagi jemaat yang bergumul di dalam masalah kesehatan, biar Engkau juga terus yang memberikan pemulihan, kekuatan dalam keadaan situasi yang dihadapi. Kami juga berdoa bagi mereka yang mungkin mengalami masalah dalam pekerjaan, dalam keadaan yang terjadi saat ini, biar kiranya Engkau buka jalan, Engkau memberikan pekerjaan, dan memberkati usaha dari setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga saat ini menyerahkan buat setiap jemaat Tuhan yang setia dalam beribadah setiap hari Minggu, melalui online ini, biar Engkau terus pimpin, Engkau berkati dalam kehidupan kami, juga setiap kami yang terus setia dalam memberikan persembahan perpuluhan, biar Engkau terus berkati dengan berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Bapa di sorga, saat ini kami juga ingin terus berdoa, menyerahkan untuk keadaan dunia saat ini, bagi negara dan bangsa Indonesia yang juga mereka tetap saat ini dalam keadaan yang sulit untuk menghadapi masalah COVID-19 ini. Kami berdoa Engkau yang memberikan kekuatan kepada kepala negara, Presiden Jokowi dan semua jajaran daripada pemerintahan dari pusat maupun daerah. Engkau berikan kepada mereka kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan akan seluruh aktivitas kami pada minggu depan, biar kami terus boleh merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melihat kuasa Tuhan, Tuhan nyatakan, Tuhan yang membuka jalan dari segala apapun persoalan pencobaan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penguatan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.